Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 79. Apa sih yang dimaksud dengan Quran Surat Al-Isra ayat 79? Yuk simak video selanjutnya. Sebelum itu, baik teman-teman, kita simak dulu bunyi Quran Surat Al-Isra ayat 79 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yaitu, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Baik teman-teman, tafsir pada Quran Surat Al-Isra ayat 79 yaitu, dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu, sholatlah dengan membacanya, yakni Al-Quran sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, sebagai amal fardu tambahan bagimu secara khusus, bukan bagi umatmu, atau sebagai tambahan di samping sholat-sholat fardu, mudah-mudahan mengangkatmu, mendudukanmu kepada Rabbmu di akhirat kelak. Hingga orang yang kemudian memujimu karena kamu menduduki tempat tersebut, yaitu kedudukan memberi syafaat pada hari diputusnya segala perkara. Ayat berikut diturunkan sewaktu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk melakukan hijrah. Yang selanjutnya yaitu munasabah ayat Quran Surat Al-Isra ayat 79. Jadi pada ayat sebelumnya yaitu Surat Al-Isra ayat 73 tentang tipu daya orang-orang kafir dan provokasi mereka. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beribadah menghadapi Allah dan tidak menyibukkan diri dengan orang-orang kafir. Ayat ini turun setelah ayat-ayat tentang ketuhanan, hari akhir, dan tentang kenabian. Setelah ayat-ayat tersebut, maka datang firman Allah berupa perintah sholat sesuai waktunya dan tentang sebaik-baiknya ibadah. Ayat ini juga menjelaskan tentang janji Allah berupa tempat yang baik yang diartikan sebagai syafa'ah al-uzma sesuai kesepakatan para mufasir. Adapun merupakan ajakan Allah agar manusia memperhatikan hal-hal yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hayyan bahwa penjelasan dan isi ayat ini masih bersifat umum. Oke, yang selanjutnya, jadi apa sih isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ini pada ayat 79? Jadi ada yang menafsirkan dengan sebagai kewajiban tambahan bagi kita, yaitu umat muslim, atau sebagai keutamaan di atas sholat fardu. Ada pula yang menafsirkan agar sholat malam itu menambah kedudukanmu, meninggikan derajatmu berbeda dengan selainmu. Maka sholat itu sebagai penebus kesalahannya, yakni tempat dipuji oleh orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian, yaitu tempat di mana beliau melakukan syafaat agar urusan manusia diselesaikan. Ketika itu manusia mencari orang yang mau memberikannya syafaat untuk mereka. Mereka mendatangi Adam, lalu Nuh, Ibrahim, Musa, kemudian Isa. Namun mereka tidak bisa dalam mengemukakan alasannya, sehingga akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk berbicara kepada Allah agar Allah merahmati mereka di padang mahsyar yang ketika itu matahari didekatkan suatu mil sehingga keringat manusia berkucuran. Oke, jadi teman-teman, pada Quran Surat Al-Isra ayat 79 ini berisi anjuran untuk melaksanakan sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Isra ini terdapat beberapa anjuran. Yang pertama, anjuran sholat tahajud. Yang kedua yaitu keutamaan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga yaitu kegigihan dan dalam pengorbanannya. Yang keempat, khusus dan dekat dengan Allah. Sholat tahajud itu dilakukan dalam suasana sunyi dan hening, sehingga memungkinkan seseorang untuk lebih berkonsentrasi dan khusyuk dalam ibadahnya. Jadi secara keseluruhan, isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 79 mendorong umat Islam untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, khususnya dengan mendirikan sholat tahajud. Sholat ini diyakini memiliki banyak keutamaan dan membawa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, yang jadi selanjutnya yaitu jadi pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah terdiri dari dua kata, yakni sholat dan sunnah. Dalam kitab At-Ta'riyat, sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan dalam segi istilah adalah sebuah ibadah dengan rukun-rukun khusus beserta syarat dan sifat yang sudah ditentukan. Adapun sunnah secara bahasa berarti jalan, sedangkan kalau secara istilahnya itu adalah jalan yang ditempuh dalam agama yang tidak fardu atau tidak wajib dan bersumber dari ucapan Nabi, gerak-geri, dan persetujuannya. Kata sunnah sendiri dalam paduan kata sholat mempunyai beberapa padanan, yaitu nafi'ah dan tofu. Sholat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, yaitu sholat sunnah jenis ini status hukumnya adalah muakkad, contohnya seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, dan lain-lain. Yang kedua ada sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, yaitu sendiri-sendiri. Status hukumnya ada yang muakkad seperti sholat sunnah rawatib dan tahajud. Ada pula status hukumnya sunnah biasa atau ghairu muakkad, yaitu seperti sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat witir, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya yaitu asbabun nuzul pada Quran Surat Al-Isra ayat 79. Jadi tidak memiliki riwayat asbabun nuzul yang bersifat mutawatir atau dipastikan kebenarannya oleh banyak periwayat. Namun terdapat beberapa riwayat terkait konteks turunnya ayat yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah riwayat Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Nabi Muhammad yang mengkhawatirkan kemaksiatan kaum Quraisy yang banyak tidur di malam hari dan lalai beribadah. Yang kedua dari riwayat Ibnu Mas'ud, dia meriwayatkan ayat ini turun sebagai anjuran bagi Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat tahajud, dan Nabi kemudian menjadikannya sebagai amal solih yang rutin beliau lakukan. Yang ketiga yaitu riwayat Kuzaifah. Menurut riwayat Kuzaifah, ayat ini turun sebagai perintah bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat malam secara umum tanpa menetapkan sepertiga malam terakhir secara khusus. Jadi perlu dicatat teman-teman bahwa riwayat asbabun nuzul ini tidak memiliki derajat mutawatir atau dipastikan kebenarannya untuk memahami tafsir ayat secara komprehensif. Namun, riwayat-riwayat tersebut dapat memberikan konteks tambahan dan membantu kita memahami suasana serta latar belakang turunnya ayat tersebut. Oke, jadi itulah tadi teman-teman yang dapat saya jelaskan terkait kandungan isi Al-Quran Surat Al-Isra pada ayat 79. Jadi kesimpulannya adalah ajakan beribadah secara sungguh-sungguh khususnya dengan sholat tahajud yang berpotensi meningkatkan derajat dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.